Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Suci Wahyuningsih sebagai guru fikih Madrasah Ibtidaiyah Swasta An-Najwan, Desa Kebun Balok, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dan sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Bat 1 tahun 2025 di LPTK UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, Prodi Pendidikan Profesi Guru. Pada hari ini, Jumat, tanggal 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran pada kelas 6 dengan materi makanan halal dan haram. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Umi. Mana kabarnya pagi ini? Baik, Umi. Nah, sebelum kita belajar, seperti biasa kita berdoa. Ayo, sebelum berdoa, baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Ada yang tidak hadir hari ini? Semua hadir? Hadir, Umi. Udah pada sarapan? Udah, Umi. Sarapan apa hari ini? Sayur. Terus nasi. Pada mana pakai nasi kan? Pakai nasi. Terus ikan. Nah, ada yang pakai nasi, pakai ikan. Nah, makanan kalian itu kira-kira halal nggak ya? Hari ini? Halal? Enggak? Berarti nggak halal makanannya. Halal? Nah, dari mana tahu halalnya? Nggak tahu kan? Mari kita buka. Hari ini pelajaran kita makanan halal dan haram. Ada halal, ada haram. Kira-kira tahu nggak makanan yang halal apa aja? Seperti yang tadi pagi kalian makan, ada ayam, terus sayur, terus nasi, lagi buah-buahan. Terus tahu makanan yang haram mana? Makanan yang haram? Ya Allah. Kucing. Darah halal atau haram? Bangkai? Iya. Tahu ya. Tapi coba kita lihat dulu. Ayo. Kita masuk materi kita pembelajaran fikih makanan halal dan haram. Kita lihat. Perhatikan slide ini ya. Kita belajar pakai slide dulu hari ini. Oke. Tengok. Kita hari ini itu ya. Makanan halal dan haram. Tengok itu di gambarnya. Ada ayam, ada daging, ada ikan, ada sate. Sosis ada sosis? Nggak ada. Nggak ada sosis. Nah, lihat. Pada konsep hari ini kita arti makanan halal dan haram. Arti makanan halal dan haram. Kalau halal itu apa? Halal itu sah, boleh dimakan, tidak melanggar aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanan yang disyariatkan, yang boleh dimakan, makanan yang baik,
apalagi mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik, mencerna otaknya. Setelah itu ada makanan halal, ada makanan haram. Kalau haram, arti makanan haram. Haram itu artinya dilarang. Tidak boleh dimakan. Ingat. Hukum makanan haram. Kemudian macam-macam makanan haram. Apa aja macam-macam makanan haram? Tadi sebari dari ada bangkai, ada darah. Nah, itu nggak boleh dimakan. Menjauhi makanan haram. Nah, kalau bisa dijauhi. Bukan kalau bisa wajib dijauhi. Nggak boleh dimakan. Oke? Oke, lagi tuh. Nah, kita masuk arti makanan halal. Makanan halal dan haram. Nah, sekarang kita akan melihat tayangan video tentang materi pembelajaran kita hari ini apa? Tentang apa? Makanan halal dan haram. Oke. Perhatikan videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Wah, semangat sekali ya. Kali ini kita akan belajar tentang makanan halal dan haram. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini adalah sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal sesuai dengan syariat Islam. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi, وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. artinya, makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal bagi baik. Dan namun pada saat prosesnya menggunakan barang-barang yang haram seperti menggunakan wadah bekas memasak perkara yang haram, maka makanan tersebut menjadi haram. Materi selanjutnya yaitu tentang makanan haram. Makanan haram adalah makanan yang dilarang untuk dikonsumsi dalam ajaran agama Islam dan apabila kita mengkonsumsinya maka ia akan berdosa. Salah satu contoh makanan haram yaitu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Allah SWT telah memerintahkan manusia supaya mengkonsumsi makanan yang baik. Sebaliknya, manusia diharuskan menjauhi makanan yang haram, sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi, wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Artinya, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Quran Surat Al-A'raf ayat 157. Pembahasan berikutnya yaitu tentang macam-macam makanan haram. Yang pertama yaitu haram aini. Maksudnya, hukum asal makanan itu sendiri memang sudah haram ditinjau dari segi sifatnya, seperti daging babi, darah, dan bangkai. Yang kedua yaitu haram sababi. Maksudnya, hukum asal makanan tersebut adalah halal, akan tetapi makanan tersebut berubah menjadi haram karena adanya sebab yang menjadikan haramnya makanan tersebut, seperti daging sapi yang digoreng menggunakan minyak babi. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi sekilas penjelasan tentang makanan halal dan haram. Jadi makanan halal itu bisa menjadi haram jika ada terkena najis. Sekarang Umi akan
Melody. Sop kecap asin yang mengandung alkohol. Alkohol untuk campuran kue atau roti. Kuas bulu putih bersih alat kue atau plastik terbuat dari Presentasi dari kelompok haram. Tentang dulu kita presentasi kelompok haram. Belum. Nah, sekarang coba ada nggak pertanyaan dari kelompok halal untuk kelompok haram? Misalnya sebutkan aja biar mereka jawab itu halal atau haram. Misalnya sayuran yang bercampur zat apa gitu, tanyakan sama mereka. Coba angkat tangan dulu sama yang mau kasih pertanyaan. Coba aja. Tanyakan aja. Coba. Iya makanan. Boleh makanan. Tanyakan sama mereka. Haram. Kenapa? Karena alkohol zatnya haram ya. Nah, terus ada lagi pertanyaan apa lagi? Udah? Misalnya rendang yang bercampur apa gitu? Tanyakan. Oh, haram. Oke, udah segitu aja. Yo, tepuk tangan dulu untuk kelompok haram. Ya, terima kasih Aska, Magas dan teman-teman. Nah, sekarang kita saksikan. Bagas, tunggu Bagas. Sekarang kita saksikan kelompok halal. Silakan kelompok halal presentasikan apa yang kalian ketahui dari materi kita hari ini, halal dan haram. Oke. Siapkan pertanyaannya kelompok haram untuk kelompok halal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu makanan halal? Halal adalah segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan dalam agama Islam. Istilah ini lebih sering digunakan untuk menunjukkan makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam. Menurut jenis makanan dan cara memperolehnya. Makanan halal adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sesuai dengan yang diizinkan oleh syariat Islam, juga sebagai bentuk mentaati perintah Allah. Makanan halal. Jenis makanan halal Apa aja? ada daging kambing, daging lembu, daging ayam, Sayur-sayuran. sayur-sayuran, buah-buahan. Jenisnya? Jenis buah-buahan ada buah apa aja? Ada buah apel, nanas, pepaya, semangka, Ya, sayur-sayuran. ada wortel, kol, Hmm. sawi, kangkung, daun ubi. Ya, oke, terus ada nggak manfaatnya mengkonsumsi makanan halal? Yang bawah ini apa itu? Yang bawah ini? Ini. Makanan halal adalah makanan diizinkan untuk dimakan dan diminum umat Islam. Makanan halal adalah bukan dilarang oleh Rasulnya untuk dimakan oleh orang Islam. Ciri makanan halal dapat bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. Ciri makanan minuman yang haram adalah membahayakan, merusak jasmani dan rohani. Minuman makanan halal adalah menyehatkan jasmani dan rohani. Oke. Nah, yuk tepuk tangan dulu untuk kelompok halal. Nah, Ana Umi. Iya. Nah, tadi kita udah kerja kelompok. Nah, kerja kelompok seru nggak?
dipahami benar-benar. Udah siap anak-anak? Nah, kalau udah siap bisa dikumpulkan. Udah siap kan? Udah dibuat namanya kan? Udah kan? Oh ya sini, dibuat di sini, di sini. Oh Najwa belum dibuat namanya. Nama pendek aja. Ah ya. Nama. Udah dibuat namanya matiin. Udah. Nah, lihat. Hikmah mengkonsumsi makanan halal. Ada apa aja coba? Fatin bacain Fatin. Hikmah mengkonsumsi makanan halal. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani, Hmm. mendapat keberkahan hidup, membentuk akhlak baik dan keimanan, Ya. doa lebih mudah dikabulkan. Doa lebih mudah dikabul. Jadi kalau doanya ingin mudah dikabulkan, maka konsumsilah makanan yang halal atau haram? Halal. Oke. Satu lilin, coba baca Bagas. Hati memilih makanan berisi umbatan label halal, menjauhi makanan syubhat, mengutamakan makanan sehat dan halal. Iya, sikap seorang muslim terhadap makanan itu dia. Hati-hati membeli makanan. Kalau di Indomaret itu jangan asal ambil aja. Harus teliti membaca label halal. Karena di setiap makanan yang ada di Indomaret itu ada bacaannya halalnya. Nah itu harus ditengok. Kadang bacaan halalnya kecil. Jadi harus teliti. Kemudian menjauhi makanan subhat yang meragu-ragukan. Oh ini lomo-lomo ini. Lomo-lomo ayam apa lomo-lomo babi? Ragu kita kan? Dagingnya sama gitu